Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum inna hadza makarum makum tumu bil madinati lituriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Firaun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini. Untuk mengusir penduduknya, kelak kamu akan mengetahui. La uqti'anna aydiyakum wa arjulakum min hilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, kemudian aku akan menyalib kamu semua. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka menjawab, sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan engkau tidak melakukan balas dendam pada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang pada kami. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihata. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan para pemuka dari kaum Firaun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkanmu dan tuan-tuanmu? Firaun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithu man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Musa berkata pada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sungguhnya bumi milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastalifakum fil ardi wa yanzuru kaifa ta'malun. Mereka berkata, kami telah ditindas sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Walaqad ahadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun.
Dan sungguh kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Wa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila kebaikan datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah karena usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Tahuilah sungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa qalu mahma ta'tiyatina bihi min ayatin litasharuna biha wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan mereka berkata, bukti apapun yang kau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat wastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kasafta anna rijza lanu minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa azab, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Walamma kasawna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankusun. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Wantaqomna minhum wa aghraqnahum bil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Wa awrasna qaumal ladzina kanu yustad'anu kuna masariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna makana yasna'u fir'aun wa qaumu wa makanu ya'ritun. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi
bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun. Dakaulah lima benar. Jadi nggak ada kerajaan kekuasaan yang lebih hebat dari Fir'aun ini. Sampai sekarang buktinya piramid itu bukti manusia yang paling berkuasa yang pernah ada di bumi. Di dalam piramid itu emas semua. Mayatnya sampai sekarang masih ada, nggak busuk, jadi bukti. Dan manusia kedua yang mayatnya masih ada itu Stalin, pemimpin komunis. Mayat yang ketiga yang nggak busuk itu Kemal Atatürk yang merubah Turki yang Islam menjadi Turki yang sekuler. 3 mayat ini nggak membusuk, menentang kekuasaan Tuhan. Pengen ngerasain bukti Tuhan tuh ada apa enggak, berkuasa apa enggak. Dan penelitian tentang piramid itu, piramid itu bangunan paling kuat di dunia. Berat batunya aja itu, satu batu itu untuk menyusun piramid itu, kalau nggak salah itu 125 ton satu batu. Batunya itu diambil dari Yunani. Dan batu yang dari Yunani itu masih ada sisa dikit, sama arsitek Mesir dijadiin lantai Masjidil Haram yang putih, yang kalau kena matahari nggak panas. Yang separohnya lagi dibeli orang. Ketika Madinah dibangun, diminta lagi batu marmer itu dari Yunani, kan baru separuh yang dibeli. Ternyata yang separohnya udah dibeli orang, dilacak, ketemu orang yang beli itu. Yang beli itu nggak tahu lagi bahwa itu punya dia, disimpannya aja. Begitu tahu mau dipakai di Masjid Madinah, dia kasih aja. Habislah marmer itu. Jadi marmer Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu marmer putih dari Yunani yang arsiteknya arsitek Mesir, yang nggak bisa panas, nyerap panas. Nanti kita yang udah pernah naik haji ngintip itu nggak panas, padahal dia itu nggak pernah ketutup, ya kan, dingin terus, enak duduk di situ. Badan kita jadi serap panas. Panas badan kita ini api, jin. Nah batu itu nyerap. Nah batu ini, situs batu ini sebetulnya zaman batu kalau di kita itu. Makanya batu Hajar Aswad itu, manusia itu berubah dari zaman batu jadi manusia modern. Manusia modern ini mengurai batu, bikin batu, dia bikin coran, bikin besi, bikin semuanya dari batu, bahan-bahan itu logam. Nah hati manusia ini kalau udah nggak beriman lebih keras dari batu. Ya kalau udah lebih keras dari batu, ya itu tadi, yang binatang pembusuk cacing ini udah nggak bisa gigitnya lagi. Itulah yang Fir'aun, Stalin, Kemal Atatürk nggak bisa busuk. Jadi jangan orang bangga nemu mayat masih utuh, enggak, oh ini orang baik segala macam. Rata-rata guru ngaji, kenapa dia mayatnya enggak busuk si guru ngaji? Karena perintahnya memahami Quran, bukan baca-baca
Kalau soal ayat Allah mah, Fir'aun itu nerima ayat Allah untuk dia terima, dia bantah. Nah kalau kita baca-baca Quran doang, kita nggak jalan, sama aja kita bantah. Nah guru ngaji itu kenapa dia cuma ngajarin cara ngajinya aja, nggak isinya? Itulah mereka ayatnya bagus, karena yang baca itu badannya, rohnya enggak. Yang ngadep Allah ini rohnya, ya badannya mungkin ada khodamnya, nggak busuk. Cuman orang yang nggak ngerti, bagus. Sama dengan mayat yang narkoba, nggak busuk juga ya, utuh. Ya narkoba isinya alkohol. Cerita orang-orang yang buka kubur. Ya mudah-mudahan kita ini menjadikan Quran ini jadi petunjuk sesuai keinginan Allah. Jadi bukan jadi bacaan, apalagi jadi nyanyian, apalagi jadi hiburan, itu akan dimurkai Allah.